Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran kecerdasan artifisial. Di sini kita hari Senin ya, hari Senin kita akan melakukan pembelajaran lagi. Kira-kira gimana kabarnya kalian? Baik semua? Iya. Rata-rata sudah baik semua ya. Minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa dulu. Ya, doa mulai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya ya. Semoga apa yang kita doakan hari ini bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita hari ini lancar dan juga semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua ya. Selanjutnya Bapak ingin melihat kehadiran kalian di dalam kelas. Kira-kira ada yang sakit atau ada yang tidak bisa hadir di dalam kelas? Tidak ada ya? Oh iya, kemarin ada satu ya kalau nggak salah ya, sudah masuk ya kalau nggak salah namanya ini ya, Intan ya. Sakit kemarin Intan? Oke, di sini Bapak ingin mengingatkan sedikit tentang keyakinan kelas kita ya, karena keyakinan kelas ini sangat penting kita tepati, kita lakukan di dalam kelas supaya hidup kita menjadi tertib, pembelajaran kita menjadi tertib ya. Sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh terlambat masuk web, khusus untuk pembelajaran kecerdasan artifisial ini ya. Dan alhamdulillah kalian sudah tepat waktu semua, sudah sudah tepat waktu masuk ke dalam kelas dan Bapak tadi masuk, kalian sudah benar-benar siap. Dan juga terima kasih untuk ketua kelasnya sudah menyiapkan semua laptopnya ya. Jadi nanti kita belajar tidak perlu tergesa-gesa menyiapkan laptopnya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pembelajaran itu berkenaan dengan kecerdasan artifisial, yaitu memahami prompt AI dan juga pengaplikasiannya di dalam kehidupan nyata. Nah, di sini Bapak ada beberapa tujuan pembelajaran yang Bapak berharap nanti pada saat di akhir pembelajaran atau setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menerapkan teknik prompt engineering secara tepat pada kecerdasan artifisial generatif untuk menghasilkan keluaran yang relevan, kreatif dan juga berkualitas ya. Kemudian kalian juga bisa mengevaluasi konten berbasis KA berdasarkan kriteria akurasi, relevansi, originalitas dan etika. Dan juga nanti kalian mampu memahami konsep AI dengan sistem desain dan mengintegrasikan prinsip design thinking ke dalam perencanaan solusi berbasis AI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, mungkin ini waktunya pagi, tapi mungkin kita sedikit butuh penyegaran. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu, kemudian cari pasangannya masing-masing.
Cari pasangannya masing-masing. Pasangan itu 2 orang ya, bukan antara cewek dan cowok. Terserah mau cowok sesama cowok boleh, ya atau cowok cewek boleh. Boleh yang itu cari pasangannya. Itu nih ada yang sendirian. Kalau yang nggak ada pasangan boleh gantian aja. Ini yang 3-3 tuh boleh. Boleh kamu ke kiri ya aku sama dia ya, sama ini. Silakan berhadapan. Ya kita akan melaksanakan penyegaran yaitu ice breaking. Nanti gantian aja nggak apa-apa. Yang belum ada pasangan. Atau mau sama Pak? Boleh silakan berhadapan yang ini boleh. Yang di belakang silakan berdiri dulu. Silakan berdiri berhadapan. Nanti dulu laptop. Nanti ada waktunya buat kita kerja pakai laptop. Boleh belakang ini kursi kalau susah atau ke sebelah sana yang bukannya luas. Yang handphonenya masalah silakan saya beri. Jadi kita akan melakukan ice breaking jauh dekat dan tangkap. Mungkin kalian sudah melakukannya dengan guru lain ya. Yang belum tahu Pak kasih tahu lagi. Silakan 1 orang seperti ini. 1 orang terserah mau kanan mau kiri. Yang ya itu berhadapan. 1 aja yang kayak gini, 1 aja. Kemudian 1 orang Intan sini, boleh sama Pak. Intan. Nih, Intan kayak gini, perhatikan ke depan. Nah, nanti yang pasangan satunya, coba kayak temen. Nanti dulu ini. Nanti dulu ngambil laptop. Berhadapan, silakan berhadapan. Perhatikan ke depan. Kayak gini, 1 kayak gini. Kemudian 1 pasangan kayak gini. 1 orang lagi kayak gini. Kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, itu udah ada yang diajar guru lain. Halo. Kamu ya silakan nanti kalau Bapak bilang menjauh ya. Menjauh. Nanti yang kayak gini itu silakan menjauh. Kalau misalnya Bapak bilang mendekat, silakan mendekat. Ini dideketin. Kemudian kalau Bapak bilang tangkap, silakan tangkap tangan temennya. Dan temennya yang 1 yang tangannya kayak gini, silakan dipindahin. Ya, dipindahin atau dijauhkan, jangan sampai tertangkap. Jelas? Coba ya. 1, 2, 3. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Coba sekali. Belum ada yang ketangkap. Oke, sekali lagi. Nanti ya 2 kali lagi kok. Nanti dapat giliran. Menjauh. Mendekat. Belum. Mendekat. Menjauh dulu. Tangkap.
Menjauh. Menjauh. Silakan diputar tangannya, satu boleh kanan boleh, dua boleh. Kemudian stop. Ada yang belum fokus. Silakan jangan kembali. Silakan pegang telinga kalian. Oke, sudah. Bapak berharap kalian bisa fokus ya dalam pembelajaran hari ini. Jadi kita akan melakukan pembelajaran berkenaan dengan materi kecerdasan buatan materi kecerdasan artifisial, memahami AI dan pengaplikasian di kehidupan nyata. Kalian sudah pernah dengar namanya AI? Nah ya biasanya itu ada di WA itu sudah sudah fitur default ya, kalau sekarang itu sudah ada AI. Kemudian juga di Google sudah ada AI. Pokoknya di kehidupan nyata itu sudah banyak diterapkan yang namanya AI. Nah, Bapak ingin bertanya nih, mungkin kalian sudah pernah mengaplikasikan yang namanya AI. Biasanya AI itu berbasis yang namanya prompt atau bisa disebut juga sebagai perintah. Biasanya di situ ada kolom perintah ya, kolom untuk memasukkan perintah. Perintah itu adalah sesuatu hal atau sesuatu hal yang harus dituruti, harus dilaksanakan. Jadi ketika kalian input AI, input perintah, kemudian AI itu akan melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan perintah yang kalian masukkan. Biasanya masalah yang paling halo yang belakang biasanya di dalam AI ketika kita memasukkan suatu perintah itu hasilnya kurang bagus, tidak sesuai. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Perintahnya kurang jelas. Perintahnya kurang jelas ya. Kemudian juga biasanya ketika kita melakukan perintah ke dalam AI, biasanya itu ada perintah yang sudah pas, ada yang perintah yang sudah belum pas. Kira-kira supaya hasilnya pas gimana? Mungkin perintahnya lebih jelas. Oke ya. Nanti mungkin kita akan lihat apakah jawaban dari teman-teman kalian itu sudah benar atau belum nanti ya di akhir pembelajaran ini. Kemudian juga di sini Bapak akan sedikit menjelaskan berkenaan dengan AI yang akan kita pelajari. Nah, di sini nanti kita punya sebuah proyek ya, tapi sebelum diadakan proyek itu kalian silakan simak dulu materi yang akan Pak jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah pertanyaan besar. Kalau kalian lihat di sini, apa itu kecerdasan artifisial atau yang bisa kita sebut sebagai AI? Ya. Di sini dijelaskan bahwa AI itu adalah teknologi yang inovatif yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi dari katanya aja, kecerdasan artifisial ini suatu fitur yang dibuat oleh ahli itu untuk meniru kecerdasan kita.
bagaimana logika kita berpikir, bagaimana logika kita melakukan sesuatu hal. Nah, kemudian juga di bawahnya dijelaskan bahwa memungkinkan mesin untuk belajar memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya awalnya kita menggunakan Google itu salah satu mesin pencari, search engine bisa kita sebut dalam bahasa Inggris, itu digunakan hanya untuk mencari sesuatu hal yang dimana informasinya itu bersumber dari blog-blog yang ada di internet. Jadi informasi misalnya kita cari apa arti dari sebuah batu. Batu adalah biasanya kayak gitu kan kita cari. Kemudian kalau misalnya kalian pengen bikin artikel agama misalnya, rukun iman itu ada berapa dan sebutkan juga masing-masing. Nah itu dia bakalan mencari informasi yang kalian inginkan berdasarkan blog-blog yang sudah diisi oleh orang sebelumnya. Itu informasi yang diperoleh dari search engine atau mesin pencari. Nah kalau dari AI itu beda. AI itu dia berpikir seolah dia itu adalah manusia. Ya, itu bedanya. AI itu dia punya sistem kecerdasan sendiri, dia bisa berpikir. Itulah ketika AI pertama diciptakan, mungkin dia masih bentuknya beta, belum terlalu sempurna. Jadi cara berpikirnya belum sekompleks dengan AI yang sekarang. Jadi jawabannya itu masih kurang logis, masih kurang lengkap dan segala macam. Nah, kemudian di sini ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah dari AI itu ada yang namanya pembelajaran mesin, ya, yaitu algoritma belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Kemudian juga ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan juga ada di sini dijelaskan bahwa komunikasi efektif antar komputer dan juga manusia. Yang terakhir itu ada visi komputer, memungkinkan komputer melihat dan memahami sebuah gambar. Itu biasanya di AI sekarang kita sudah tidak usah susah-susah. Misalnya ingin kalian ingin mencari sebuah harga itu berdasarkan gambar. Kalian tidak tahu apa nama dari gambar yang kalian inginkan itu, bendanya itu apa. Kalian bisa import saja ke dalam from AI, kemudian from AI akan mengidentifikasi mulai dari apa benda itu, apa nama barang itu, kemudian harganya. Kemungkinan juga bakalan dikasih link yang mengarah langsung ke toko-toko dari penjualan benda yang kalian inginkan. Contohnya kayak ini, Bapak, Pak ya. Pak kadang-kadang ketika entah itu Pak jalan, Pak main atau nongkrong, dengar lagu biasanya lagu itu menarik menurut Pak, tapi Pak udah tahu judulnya itu apa, ya, judulnya apa. Kalau dulu mungkin susah, kita perlu nanya ke orang ini judulnya apa, lagunya. Kalau sekarang tinggal ketikin aja ini liriknya. Bahkan ya mungkin kita misalnya kita bisa ketikin nada lagunya, kalau kalian paham itu bisa menggunakan AI, ya. Kemudian next lagi di sini ada pemahaman tentang prompt AI ya. Jadi prompt AI itu adalah input atau perintah yang Anda berikan pada model AI untuk menghasilkan sebentar di sini menghasilkan output yang diinginkan, ya, bisa berupa pertanyaan, instruksi atau contoh teks. Nah, di sini nanti Pak ada yang namanya LKPD atau bisa juga kita sebut job sheet. Di situ nanti kalian disuruh memasukkan berbagai prompt, dan kemudian untuk output dari prompt yang kita inginkan itu bisa berupa artikel atau bisa juga tulisan, kemudian bisa juga bentuknya gambar, kemudian bisa juga video. Kalian pernah lihat atau kalian punya TikTok kan? Punya kan? Ya. Ada yang tidak punya? Tidak punya ya? Oke. Yang punya, biasanya di TikTok ketika kalian scroll itu ada suatu video yang benar-benar mirip di dunia nyata,
tapi itu hasil AI. Misalnya ada video yang mengkritisi suatu instansi, itu ada video yang misalnya nenek-nenek lagi perang, kemudian dia cari mana segala, biasanya ada itu di TikTok, pernah ya lihat ya? Nah itu hasil dari AI. Jadi output AI itu bukan cuma instruksi teks, bukan cuma artikel, bukan cuma berita, bukan cuma makalah segala macam hal-hal yang membosankan, tapi juga bisa mengoutputkan suatu gambar atau foto dan juga video. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam menginstruksikan ke dalam AI itu ada yang namanya pertanyaan langsung, yaitu memberikan pertanyaan eksplisit untuk mendapatkan jawaban informatif. Ya. Kemudian ada yang namanya instruksi spesifik, mengatur tugas yang harus dilakukan AI seperti menulis link ringkasan. Jadi kita benar-benar kasih perintah yang spesifik dengan yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin membuat desain baju poli. Misalnya kita bakalan tanding bola poli. Kalau secara manual itu ada berbagai aplikasi untuk mengedit gambar, yang mengedit baju. Tapi kita di sini memanfaatkan AI. Kita bisa mengajukan atau menuliskan prompt dengan spesifik. Misalnya baju poli berwarna biru, ada logo SMK 1 di dadaran misalnya, kemudian di belakangnya ada nama misalnya siapa, misalnya Anton segala macam, itu bisa dilakukan. Nanti kalau misalnya outputnya tidak sesuai, misalnya di outputnya itu dia bajunya ternyata baju cewek, baju yang beda sama cowok dan cewek. Misalnya kita pengen desain baju muslim biasanya cowok cewek beda kan. Nah, cowok cewek itu bisa kita spesifik, kita kasih tahu juga ke AI bahwa baju itu diperuntukkan untuk cowok atau cewek. Kemudian contoh teks, kita juga bisa memberikan sebuah contoh atau gaya format yang diinginkan AI untuk ditiru. Jadi sangat-sangat fungsional kalau kita lihat dari sini. Kemudian juga di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa kualitas perintah. Jadi prompt itu perintah. Prompt itu adalah perintah yang sangat menentukan akurasi, relevansi dan kreativitas keluaran AI. Yang jelas akan menghasilkan respon yang lebih baik. Jadi semakin jelas perintah yang kalian berikan, itu akan semakin bagus hasil dari AI. Nah, di sini kita akan mendalami juga yang namanya prompt engineering, yaitu sebuah seni atau ilmu yang merancang prompt yang efektif untuk mengarahkan model AI menghasilkan output yang diinginkan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana AI memproses informasi. Yang pertama itu ada pemberian konteks, ya. Itu menjadikan informasi latar belakang yang relevan. Itu yang relevan itu maksudnya yang sesuai dengan perintah yang kita inputkan. Kemudian ada instruksi spesifik, yaitu detail apa yang Anda inginkan dari AI. Kemudian ada contoh batasan, ya. Jadi AI itu biasanya karena dia terlalu pintar, jadi AI itu benar-benar pintar karena Pak sebut, karena dia bisa melakukan segala hal, tahu segala hal. Dan sekarang di 2025 ini AI khususnya ChatGPT itu sudah ada keluaran baru versi 5, dan itu Pak lihat untuk presentasinya itu sudah setara dengan dokter itu bukan dokter, tapi untuk gelar S3 itu pemikiran dokter ya, untuk ChatGPT versi 5. Kemudian Pak tadi bilang bahwa AI itu sangat pintar sehingga kadang-kadang dia ketika mencari itu dicarinya benar-benar sangat banyak informasinya, sehingga kita perlu melakukan batasan. Misalnya kita akan mencari sebuah populasi bebek. Populasi bebek kan kalau luasnya bisa berjuta-juta, karena kita AI bakal mencari populasi bebek se-Indonesia. Tapi kita perlu kasih batasan, misalnya di kecamatan Bidadaran, di desa Gawang Samanja. Itu batasan yang perlu kita kasih. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis perintah AI. Prompt AI. Yang pertama ada zero shot prompting.
memberikan perintah langsung tanpa contoh sebelumnya. AI diarahkan memahami dan merespon berdasarkan pengetahuan yang luas, efektif dan untuk tugas sederhana. Kemudian juga ada views of prompting. Itu ada menyertakan beberapa contoh input output sebelum perintah utama ini membantu AI memahami pola atau gaya yang diinginkan untuk tugas yang memerlukan format yang spesifik. Lalu kemudian ada yang namanya multi-turn prompting, yaitu melibatkan interaksi berkelanjutan di mana setiap pembaru membangun konteks dari percakapan sebelumnya, ideal untuk diskusi kompleks atau pengembangan ide bertahap. Di sini ada dijelaskan bahwa memilih rumus prompt yang tepat digunakan secara signifikan meningkatkan efektivitas interaksi Anda dengan AI. Nah, di sini ada yang namanya teknik lanjutan dalam prompt engineering, yaitu ada disebut sebagai COT, chain of thought, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang logis yang lebih kecil, memungkinkan AI itu berpikir secara berurutan dan memberikan penjelasan. Kemudian juga ada tree of thought, TOT, yaitu AI mengeksplorasi beberapa kemungkinan jalur penalaran secara paralel, memilih yang paling menjadikan mirip dengan pohon keputusan. Yang terakhir itu adalah generate knowledge prompting, yaitu AI diberikan tugas untuk menghasilkan fakta atau informasi relevan terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban akhir, memastikan respon berbasis data. Dijelaskan juga di sini teknik-teknik ini memungkinkan AI menangani tugas yang lebih rumit dan memberikan hasil yang lebih kaya serta dapat diverifikasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Di sini ada contoh aplikasi prompt AI di kehidupan nyata. Yang pertama itu ada yang namanya asisten virtual cerdas. Biasanya kalau kalian punya HP Android itu namanya adalah Google Assistant. Google Assistant ada apa ya, pakai perintah suara. Kemudian di sini ada namanya pembuatan konten otomatis. Nah, di sini Pak ada PowerPoint. Jadi yang Pak tampilkan ini sebenarnya Pak bikinnya melalui AI. Itu Bapak bikin di gamma.app. Itu yang bikin AI. Cuma idenya dari Pak. Kemudian juga di sini ada analisis ekspresi wajah. Kalau misalnya di smartwatch jam tangan pintar, itu ada namanya fitur well-being kalau tidak salah, Pak punya untuk di Huawei Watch Fit. Lalu yang belakang Pak punya sebuah fitur di smartwatch namanya well-being itu untuk mendeteksi emosi kita, apakah kita marah, apakah kita sedang bahagia, apakah kita sedang susah, segala macam. Itu AI bisa mendeteksi. Dan juga mungkin ya Pak berpikir kalau misalnya ekspresi itu begitu saja bisa diidentifikasi oleh AI, mungkin ada mesin apa ya? Kalau di SpongeBob, pernah nonton SpongeBob itu mesin pendeteksi kebohongan kalau tidak salah. Itu mungkin bisa diciptakan dengan AI. Nah, ya, untuk analisis ekspresi wajah. Kemudian di sini juga ada yang namanya manfaat penggunaan AI. Jadi AI yang sudah diciptakan, AI yang sudah dibuat itu pasti ada manfaatnya. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Kemudian ada dukungan pengambilan keputusan dan juga ada personalisasi layanan. Untuk yaitu otomatisasi tugas ulang, mempercepat alur kerja dan membebaskan manusia pada kegiatan pekerjaan strategis. Karena kalau misalnya kita menggunakan manusia, suatu pekerjaan yang sifatnya repeat atau berulang kali itu bakalan membosankan. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk melakukannya, apalagi dalam jumlah masa yang besar. Kemudian di sini juga ada dukungan pengambilan keputusan. Misalnya si yang anak cewek ditembak cowok. Misal ya, ditembak cowok, kemudian kan cowok butuh jawaban kan, butuh jawaban pasti dan konkret. Dan pada saat itu juga biasanya kayak gitu. Nah, si cewek dia
dia menerima atau tidak. Misal disebutin di spesifikasi dari si cowok. Misal si doi itu tingginya 153 cm, kulitnya itu sawo mateng, beratnya sekian kilo, kemudian anaknya pernah ranking bla 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 bla, dikalkulasi oleh si AI misalnya. Wah, ini kamu sudah sangat cocok, silakan diterima ya. Bisa lah. Kemudian, tapi dalam setiap kegiatan menggunakan AI, misalnya menyeberang jalan, nah dikalkulasi di berapa. Di sini ada hubungan pengambilan keputusan, personalisasi layanan, memberikan pengalaman yang disesuaikan dalam pendidikan, kesehatan, kesehatan dan juga rekomendasi banyak. Di sini juga dijelaskan Rom AI memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensi penuh kecerdasan buatan menciptakan nilai tambah. Nah, tadi sudah ada pengenalan dari AI, manfaat dan juga segala macam. Di sini ada tantangannya. Kalian pernah nonton Terminator? Ada yang sudah pernah nonton Terminator film? Belum pernah? Pernah. Yang cowok? Pernah. Pernah. Film Terminator itu tentang apa? Hah? Hah? Tentang apa? Kejahatan. Kejahatan. Nah, satu tentang kejahatan. Yang melakukan kejahatan, yang tokoh antagonisnya robot kan, robot manusia kan? Pernah pasti nonton? Belum pernah. Belum ya. Pokoknya di dalam film Terminator itu pada intinya bahwa manusia itu sudah diserang oleh sekelompok atau sebangsa robot yang dimana robot itu tidak lagi dikendalikan oleh manusia. Jadi dia sudah bisa berpikir sendiri, dia sudah menganalisis sebuah keputusan segala macam ya. Jadi itu buah dari sebuah kecerdasan buatan yang istilahnya tuh dia berkembang di luar batas. Bayangin, kalian buat suatu robot, misalnya yang jomblo ya. Misalnya yang jomblo, buat robot yang jomblo misalnya cowok buat robot cewek, buat temenan nih misalnya, buat temenan dia dikasih AI, dia bisa bergerak sendiri, kemudian bisa memiliki sifat kasih sayang, pokoknya seperti cewek lah. Nah, di suatu sisi misalnya dia mulai berpikir, kok kalau saya terus-terusan kayak gini, saya hanya menjadi budak, hanya menjadi pesuruh. Dia berpikir dia harus menguasai si penciptanya. Itulah awal mula dari istilahnya tuh perpecahan atau istilahnya kehancuran yang disebabkan oleh si AI tadi. Jadi dia bisa bayangin kalau misalnya kalian menciptakan sebuah robot itu bisa berpikir sendiri, kemudian kalian perang dengan si robot itu. Kalian manusia biasa kan kemungkinan kecil bisa melawan robot. Nah, di sini ada menjelaskan yaitu tadi sifat itu tadi untuk apa istilahnya tantangan yang sifatnya fiksi ya, berdasarkan pikiran kita secara umum. Di sini spesifiknya itu AI dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat atau bias jika data pelatihan tidak representatif ataupun tidak jelas. Kemudian juga di sini perlindungan data dan privasi, yaitu penggunaan data dalam jumlah besar oleh AI yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan privasi informasi pengguna. Dan juga yang terakhir itu adalah pentingnya pengawasan manusia. Meskipun AI semakin canggih, pengawasan dan intervensi manusia tetap esensial untuk memastikan hasil yang bertanggung jawab dan etis. Ya. Jadi di sini ada tantangan dan etika. Kemudian di sini Pak ingin menunjukkan kalian sebuah AI. AI ini mungkin kalian sudah pernah lihat di forum internet atau segala macam. Namanya itu adalah ChatGPT. Misalnya di sini ada chatgpt.com. Nanti kalian pada saat Pak sudah perintahkan untuk mengerjakan tugas, ya, kalian bisa membuka laptopnya masing-masing. Boleh? Silakan.
Halo, yang masih pakai laptop, nanti buka laptopnya, dikonekkan dengan internet, buka mic, namanya mic browser ya, baik itu Chrome, baik itu Microsoft Edge, segala macam. Cari pencarian Google namanya chatgpt.com. Boleh sekarang dicoba, sekalian coba. Silakan namanya dibuka Microsoft Edge. Buka yang namanya chatgpt.com. Nanti tampilannya kayak Pak. Yang belakang buka ke buka yang namanya chatgpt.com. Nah, kita chatgpt.com. Coba kalian masuk ke GPT. Bisa? Sudah connect internet? Berapa laptop yang habis baterai? Yang OTW habis baterai? Dua ya? Tiga. Banyak. Guna. Ke bawah kayak bisa dicolokin ke terminal di bawah. Silakan sudah cari chatgpt.com. Bisa chatgpt.com. Bisa chatgpt.com. Misal kalian pengen cari yang chatgpt.com. Ini nanti udah usah wajib. Tanda silang kiri. Sudah bisa masuk ke chatgpt.com? Sudah bisa? Nah, silakan cari apapun yang kalian mau dalam hal yang positif. Misalnya, tengok, saya ingin gambar kucing yang punya kertas.
dulu lagi. Princess. Ya. Nah ini cari, terserah cari apa. Boleh cari. Oke. Sudah ya? Nah, di sini kita akan membuat sebuah proyek ya. Kalian sudah bisa masuk chatgpt.com dan juga melakukan berbagai prompt di dalamnya. Kita akan membuat sebuah proyek yang namanya adalah kita akan ada proyek yaitu membuat prompt dan rancangan sistem AI sederhana. Rancangan AI sederhana. Untuk menghasilkan konten bukan apa, konten sesuai kebutuhan. Konten sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah proyek kita. Tidak usah ditulis. Ini adalah proyek kita yang akan kita lakukan. Kemudian kita sepakati dulu. Kira-kira konten yang berguna, yang bisa berguna untuk kita itu apa? Misalnya, kita akan bikin tentang artikel kebersihan. Artikel kebersihan di lingkungan SMK. Di lingkungan SMK. Ya. Nah, silakan kalian bikin kelompok ya. Biasa yang sebelumnya kita sudah bikin kelompok, keadaan kayaknya ini sudah duduk sesuai dengan kelompok minggu kemarin kan. Dan jadi silakan untuk perwakilan ambil satu KPD. Ya, boleh berbalik ini karena rame pakai 2 KPD. Kalian dua. Nah,
kemudian konten yang akan kita bikin kita sepakati, kita merujuk ke artikel kebersihan di lingkungan SMK. Nah, silakan kalian Cuma nanti kita bikin dulu sesuai dengan ya. Atau kayak ini. Atau boleh untuk konten kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Misal kelompok ini dia ingin bikin baju poli SMK. Kalian setuju nggak satu kelompok? Nah, yang ini misalnya pengen ya udah Pak, kami pengen sesuaikan dengan perintah, itu boleh bikin artikel kebersihan di lingkungan SMK. Yang sana kalian pengen bikin apa? Pokoknya kontennya yang berguna. Kan kalian pengen apa? Itu Pak contohkan misalnya yang berguna adalah artikel kebersihan di lingkungan SMK. Itu kan berguna. Nah, yang di tengah ini dia pengen bikin baju SMK ini poli. Yang di sini pengen bikin apa? Atau nggak sesuai dengan contoh? Tahu? Cara bikin anak. Cara bikin jendela. Ini. Silakan. Diskusi. Kalau kalian kan dapat dosis sendiri, pengen bikin gambar Pak. Tidak mesti bergambar, boleh artikel segala sesuatu yang kira-kira bisa digambar. Misalnya, boleh. Cari motivasi juga boleh. Kalian kok? Nah, boleh diisi di board, boleh diisi board. Nanti kalau ini atau Bagaimana cara membuat pesawat? ya sudah, yang penting carilah dulu kontennya dalam sini. Di sini juga kan juga bakalan terekam. Kita langsung bisa dia di dalam mereka baca dulu untuk LKPD. Silakan ya dikerjakan. Sudah ready? Bermanfaat. Nah itu bisa. Apa yang Pak? Yang ini yang stay login. Udah. Ini kenapa? Coba lihat teman. Pak. Ini sudah. Boleh. Pak.
Nah, dalam dibuat ini bisa nih. Kalau gini ya, Dari mana juga? ini nih. Silok. Maju. Apa? Sampah itu adalah boleh kayak gitu. Enggak ada. Gambar aja Pak, gambar Pak. Hah? Kan di sini kalau di LKPD, nya di sini ada kalian harus paham walaupun misalnya kalian itu PPN, oh dari tulis ke sini boleh ini sama yang akan saya buat aku nih tentang aku pengen bisa kita presentasikan. Kemudian tujuannya from satu ini perintah satu, maksudnya kayak apa? Kalian buat di compile. Misalnya, kamu cari ini perintahnya motivasi boleh cari motivasi lagi dengan kata-kata yang beda. Gambar mana Pak? Apa? Ini kan kasih. Iya, kalian di sini masih ada di. Boleh ini misalnya, ini kan form 1 nih. Di sini bisa kita isi form 1. Lagi dulu bisa kamu membuat kata motivasi baju bola boleh. Jangan kalian ulang lagi nih. Jadi dia Iya.
kemudian juga internet ya, karena kita aksesnya itu ke ChatGPT, jadi kita pakai internet. Kemudian juga LKPD kalian juga sudah dapat. Nah, silakan di otak-atik ChatGPT-nya boleh terserah, asalkan sesuai dengan tujuan proyek kita, yaitu menghasilkan konten sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kelompok ini tadi, kebutuhan saya Pak, saya ingin mendesain baju polik, boleh, silakan. Kalau yang cewek, misal Pak, saya ingin sebuah inspirasi tentang desain baju atau desain sepatu, desain tas atau referensi pembuatan bunga segala macam, boleh. Nah, untuk proyek kita mungkin penyusunan di sini ya. Di sini kalian lihat kalau ada di langkah-langkah kegiatan proyek ya. Kita nggak terlalu lama karena proyek ini proyek kecil ya. Jadi untuk perencanaan mungkin kita bisa kasih sekitar 5 menit lah ya. Kemudian untuk pembuatan prompt, karena kita itu pakai 3 prompt, 3 perintah ya, variasi boleh tujuannya sama. Yang mana yang mendekati output yang sempurna nanti itu yang bakalan kalian jelaskan di LKPD, atau misalnya bisa dijelaskan di ChatGPT itu boleh. Itu bisa kita kasih sekitar 10 menit atau 15 menit untuk pembuatan prompt. Kemudian nanti rancangan sistem AI-nya itu bisa kita kasih 10 menit ya. Kemudian ada evaluasi dan juga implementasi itu sekitar 7 menit, dan juga pelaporan nanti mungkin nanti Pak ingin salah satu dari kalian yang melaporkan ke depan, boleh di bawah laptopnya bisa disebutkan aja prompt apa yang kalian tulis, kemudian hasilnya seperti apa ya. Jadi totalnya ya sekitar 30 menitan untuk proyek kita hari ini. Silakan dikerjakan. Kalian tuh sebenarnya bukan dari ChatGPT. Ini tadi masih
Maksudnya apa, Pak? Gambar Pak.
Sudah? Sebentar. Sudah, yang sudah siapa? Yang sudah siapa? Sudah? Kalau sudah, boleh bawa sini dulu. Mana anak lihat kalian? Yang kalian isi? Ini Pak. Sudah? Bawa. Ya dulu Pak. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Binatang. Yang bisa baju lagi? Bisa? Nggak ada buat. Ini Pak, Pak. Yang teman-temannya boleh dilihat. Hanya pengen mempresentasikan hasil yang sudah dicari di ChatGPT. Apa? Bukan boleh baca di Bapak. Ayo, boleh kawan teman-teman. Kaki ini. Analogi dulu. Boleh disebuti apa yang sudah dicari tadi? Kawan-kawan bagi tadi yang hasil yang halo, yang lain bisa diam dulu temennya ngomong. Oke, teman-teman sekalian, Pak ini buat teman kalian pikir menyebutkan from atau proyek ya, yang sudah mereka buat. Silakan. Promnya apa yang sudah dimasukin ke ChatGPT? Temannya udah kedengeran? Kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Terdengar enggak? Kedengeran? Bisa. Iya. Bisa. Gede nih.
Iya, ini prompt 1 gitu. Prompt 1-nya apa saja kata motivasi efektif? Belum. Apa saja ya. Bapak nyebutin prompt-nya. Jadi teman kalian itu mencari tentang kata motivasi umum untuk edukasi di lingkungan yang didapatkan dari ChatGPT. Yang pertama, bumi bukan warisan tapi titipan dari sekolah. Rukun Ki. yang kedua tuh ada Sekolah hijau, masa depan cerah. lanjut. Saat tidak kecil, dampak besar untuk lingkungan. Mulai dari ruang sampah dengan benar, kita bisa ubah dunia. Enggak tahu. Kayak anak seperti kamu mencintai rumahmu. Satu lagi kalau yang kata motivasi terkait sampah dan kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu tanda tanggung jawab. Sampahmu tanggung jawabmu. Lingkungan bersih belajar menjadi nyaman. Jangan biarkan sampah jadi warisan. Sampah di tanganmu, masa depan di hatimu. Nah, sampah di tanganmu, masa depan di hatimu. Jadi kita bisa nyari berbagai macam hal. Ini contohnya kata-kata motivasi ya. Jadi sesuai dengan LKPD kita tadi, tujuan proyek kita yaitu membuat prompt dan data AI sederhana untuk menghasilkan konten yang sesuai kebutuhan. Jadi mungkin di sekolah kita itu kita sedang butuh kata-kata motivasi supaya membangkitkan gairah kebersihan oleh warga sekolah. Jadi teman kalian di sini dia membuat atau mencari kata-kata motivasi yang bisa memotivasi kita untuk peduli dengan lingkungan. Silakan tepuk tangannya teman-temannya. Sudah Datanya digoreng. ada lagi? Tidak ada? Atau Pak bacain aja nih. Lagi deh Pak. Andai kok. Nah ini teman kalian. Buat. Nanti sudah Bapak bacain satu lagi mungkin silakan LKPD-nya dikumpulkan ya. Untuk tugas yang sudah kalian buat nanti bisa dikirimkan di link yang sesuai ada di LKPD. Boleh dilihat di akhir LKPD itu ada link, ada tautan untuk mengumpul proyek yang sudah kalian buat. Sudah Pak. Ini ada teman kalian nih yang cewek, siapa namanya? What is your name? I am Serte. Sabila. Sabila dengan Nabil. Nabila? Amelia atau Ameludin? Dia bikin JC, dia nyari JC, cuman belum lengkap ya. Jadi di ChatGPT kalau misalnya kita ingin membuat konten itu pembuatan baju, ya silakan dilengkapi mulai dari bahannya seperti apa, modelnya, warnanya, detailnya seperti apa, segala macam itu bisa dibuatkan. Ada yang sudah jadi? Ini Pak. Ya itu sudah. Kami datang terasa banyak. Sudah? Ada Pak. Mana? Buat apa tuh? Kata motivasi. Boleh dibaca? Boleh. Kata motivasi? Boleh silakan. Terus harga. Harga. Si.
Beda. Boleh baca kan? Kuat Pak. Bertiga. Itu ya, Pak ya? Hah? Boleh. Yuk. Kalau nggak mau sudah. Kalau silakan duduk dulu. Silakan perwakilan saja kumpul KPD-nya. Silakan kumpul KPD-nya. Ada lagi? Ya, jadi kita sudah membuat sebuah proyek ya, dan alhamdulillah sudah semua selesai. Cuma ada satu mungkin yang belum terlalu selesai. Alhamdulillah pembelajaran kita selama 2 jam atau 2 JP sudah terlaksana dengan baik. Kalian sudah mendapatkan ilmunya, yaitu menggunakan prompt AI untuk membuat sesuai dengan konten yang kita butuhkan dari tujuan proyek kita. Kesimpulan yang bisa Bapak buat berkenaan dengan materi ini bahwa kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga bisa membantu kita dalam membuat sesuatu hal yang kira-kira bermanfaat di dunia nyata. Nah, salah satu bentuk dari prompt AI yang biasanya digunakan oleh masyarakat secara umum adalah contohnya chatgpt.com yang bisa kita akses melalui browser. Kita tinggal ketikkan URL chatgpt.com. Dot itu saat ini ya, titik ya, jangan pakai kata-kata dot yaitu kayak ya. Kemudian juga di dalam perintah atau prompt AI kita bisa membuat artikel, membuat video maupun gambar. Jadi di situ kita tinggal buatkan sebuah perintah yang secara umum ataupun spesifik ya. Nanti outputnya itu kalau misalnya kurang sesuai dengan keinginan kita bisa melakukan revisi. Nah, untuk proyek kita alhamdulillah ini sudah selesai. Untuk untuk fasilitas juga alhamdulillah sudah lengkap, walaupun satu kelompok itu satu laptop. Nah, untuk materi selanjutnya ya, kita masih berkecimpung ke dalam dunia prompt AI. Tapi nanti kalau misalnya hari ini proyek kita itu kalian bebas membuat konten yang sesuai kebutuhan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menspesifikasi, maksudnya mempersempit lagi untuk tugas kalian, yaitu kalian akan membuat sebuah desain gambar menggunakan AI. Jadi misalnya yang cewek ingin membuat kucing yang sedang menggendong tas, silakan dibuat nanti promptnya seperti apa ya.
promnya seperti apa silakan. Nanti ditunggu pada saat dia ngerilis gambar ya. Jadi nanti itu untuk materi selanjutnya. Jadi intinya membuat gambar ya, spesifik untuk gambar ya. Nanti silakan karena kita jam pertama dan kedua nanti istirahat, silakan makan, minum, kemudian istirahat untuk menunggu ya masuk di jam ketiga dan juga keempat. Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.